Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Sumberhati adalah tempat yang begitu damai, terletak di kaki gunung yang hijau, dengan udara segar yang seolah selalu memeluk setiap orang yang datang. Pagi hari di desa ini penuh dengan kehangatan, di mana suara adzan terdengar jelas dari masjid kecil di tengah kampung, mengundang setiap warga untuk bersatu dalam ibadah. Jalan-jalan yang bersih dikelilingi pepohonan rindang, dan rumah-rumah kayu yang sederhana dengan halaman luas seolah menyatu dengan alam. Warga desa Sumberhati dikenal dengan keramahan dan rasa persaudaraan yang tinggi. Mereka selalu menyapa dengan senyum tulus, dan setiap tetangga dianggap sebagai keluarga. Setiap sore, para ibu duduk di depan rumah mereka sambil berbincang, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, sementara anak-anak bermain riang di jalan-jalan desa yang tenang. Setiap perayaan hari besar Islam, desa ini dipenuhi dengan kebersamaan, mulai dari gotong royong membersihkan lingkungan hingga berbagi makanan dengan sesama. Bagi Arif, yang baru saja kembali setelah bertahun-tahun merantau ke kota, desa ini adalah rumah yang penuh kenangan indah. Ia merindukan udara segar, senyum para tetangga, dan kehidupan sederhana yang penuh makna. Disinilah ia merasa tenang, disinilah hatinya kembali terisi dengan kedamaian. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada pulang ke Sumberhati, kampung yang aman dan penuh dengan kebahagiaan. Namun, tak ada yang pernah tahu bahwa kedamaian itu akan segera terguncang. Warung Jamu Darti, yang dulu hanya dikenal sebagai tempat menjual jamu untuk orang-orang yang membutuhkan tenaga tambahan, perlahan mulai membawa perubahan yang tak terduga. Apa yang dulunya adalah simbol kehangatan dan kekerabatan, kini menjadi sarang teror yang mengancam untuk menghancurkan semua yang telah dibangun oleh warga desa yang ramah dan agamis ini. Arif menarik napas dalam-dalam saat bus yang ditumpanginya akhirnya memasuki jalan utama desa. Setelah bertahun-tahun bekerja di perantauan, akhirnya dia bisa pulang dan bertemu dengan istrinya Sari. Kerinduan pada rumah dan suasana kampung membuat hatinya berdebar-debar. Dia ingin segera melihat wajah istrinya duduk di teras rumah dan menikmati udara segar desa. Saat bus berhenti di pertigaan dekat pasar, Arif turun sambil mengangkat tas ranselnya. Dia melihat sekeliling. Jalanan desa tampak sepi. Biasanya, saat sore begini banyak warga yang duduk-duduk di warung kopi atau anak-anak yang berlarian di jalan tanah. Namun kali ini suasananya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Arif mulai berjalan menuju rumahnya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari pertigaan. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa warga yang dikenalnya, tetapi mereka hanya memberikan senyum tipis tanpa banyak berbicara. Bahkan Pak Rahmat, tetangga yang biasanya ramah, hanya mengangguk tanpa menyapa seperti dulu. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya Arif sampai di depan rumahnya. Rumah kayu sederhana itu masih berdiri seperti saat ia tinggalkan. Cat di dinding sudah mulai pudar, tetapi semuanya masih terlihat rapi. Dia mengetuk pintu beberapa kali, berharap Sari segera membukakan pintu. Tak lama, pintu terbuka dan Sari muncul dengan wajah terkejut sekaligus bahagia. "Mas Arif," serunya sebelum langsung memeluk suaminya dengan erat. Arif tersenyum lega. "Aku pulang," katanya sambil membelai rambut istrinya. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Arif meletakkan tasnya di sudut ruangan. Dia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang berubah. Rumah itu masih sama seperti dulu, hanya saja terasa lebih sunyi. Biasanya saat dia pulang, tetangga sering mampir untuk menyambutnya. Kali ini tidak ada satupun yang datang. Saat malam tiba, Arif dan Sari duduk di ruang tamu berbincang tentang banyak hal. Arif bercerita tentang pekerjaannya di kota, sedangkan Sari menceritakan tentang desa. Namun, ada sesuatu dalam cerita Sari yang membuat Arif merasa tidak nyaman. "Desa sepi, Mas. Banyak orang yang tiba-tiba pergi dan gak balik lagi," kata Sari sambil menatap suaminya dengan cemas. Arif mengerutkan dahi. "Pergi kemana? Gak ada yang tahu.
Ada yang bilang mereka merantau, tapi ada juga yang bilang mereka hilang. Arif menghela napas. Dia merasa ada sesuatu yang janggal, namun karena ia baru saja pulang, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah berbincang cukup lama, Arif akhirnya tidur. Namun, di tengah malam, ia terbangun. Ada suara aneh dari luar rumah, seperti langkah kaki yang pelan tapi pasti. Arif bangun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dia mengintip keluar, tetapi tidak melihat siapapun. Keesokan paginya, Arif bangun lebih awal. Ia ingin berjalan-jalan mengelilingi desa, melihat apa saja yang berubah selama ia pergi. Saat berjalan melewati beberapa rumah, ia menyadari bahwa banyak rumah yang kosong, seperti tidak berpenghuni. Beberapa rumah bahkan terlihat terbengkalai. Di perjalanan, dia bertemu dengan Pak Rahmat yang sedang duduk di bangku depan rumahnya. "Pagi, Pak Rahmat," sapa Arif. Pak Rahmat mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil. "Pagi, Arif. Kamu sudah lama pulang?" "Baru semalam, Pak," jawab Arif. "Kenapa desa jadi sepi, Pak?" Arif bertanya. Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Banyak orang yang hilang, Arif. Kamu nggak tahu?" Arif merasa penasaran, tapi sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Pak Rahmat berdiri dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Saat berjalan kembali ke rumah, Arif melewati sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu tampak cukup ramai dibanding tempat lain. Tulisan di papan kayu yang menggantung di depan warung itu berbunyi, "Jamu Sehat Darti." Nama itu terdengar familiar. Darti adalah seorang janda yang sudah lama tinggal di desa ini. Dia dikenal sebagai penjual jamu yang sering menawarkan ramuan kuat untuk pria dewasa. Arif tidak terlalu memikirkan warung itu lebih lanjut. Ia melanjutkan perjalanannya pulang, tetapi tetap merasa ada yang aneh dengan kampungnya. Saat tiba di rumah, Sari sedang menyiapkan sarapan. "Mas, nanti kalau mau beli sesuatu, hati-hati ya," katanya tiba-tiba. Arif mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Sari menunduk, seperti ragu untuk berbicara. "Aku nggak tahu pasti, Mas, tapi kalau bisa, jangan terlalu sering ke warung Darti." Arif semakin penasaran. "Kenapa, Ri?" Sari menggigit bibirnya. Banyak orang yang terakhir kali terlihat di sana sebelum mereka hilang. Arif terdiam. Dia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Namun dalam hati ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Dia hanya belum tahu apa. Dulu, Darti adalah seorang wanita yang penuh kasih dan ramah, seperti banyak ibu lainnya di desa Sumberhati. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama Hadi Sulis di sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggir desa. Kehidupan mereka meskipun sederhana, selalu penuh dengan kebahagiaan. Darti dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan tetangga, selalu siap membantu dan berbagi. Namun, kehidupan mereka yang bahagia mulai terguncang ketika suami Darti, Hadi, jatuh sakit. Penyakitnya tidak kunjung sembuh meskipun berbagai pengobatan telah dicoba. Hadi adalah kepala keluarga yang pekerja keras, tetapi dengan kondisi yang semakin buruk, dia tak lagi bisa bekerja. Darti yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga kini harus bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Tiap hari, Darti pergi ke pasar untuk menawarkan jamu tradisional yang ia buat sendiri, menggunakan resep warisan keluarganya. Ia berharap, dengan jualan jamu, mereka bisa bertahan hidup. Namun, semakin lama, dia merasa usaha itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hadi semakin lemah, dan biaya pengobatan semakin membengkak. Suatu hari, Darti bertemu dengan seorang lelaki tua yang misterius saat dia sedang menjual jamu di pasar. Lelaki itu melihat potensi besar dalam dirinya. Dia memberitahunya tentang cara membuat jamu yang lebih kuat, yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kekuatan luar biasa bagi yang meminumnya. Dengan ramuan yang tepat, kata lelaki tua itu, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bahkan, kamu bisa menyembuhkan suamimu. Darti, yang sudah putus asa, merasa terperangkap oleh tawaran tersebut.
Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan suaminya adalah dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan lelaki itu. Darti tidak tahu bahwa lelaki itu adalah bagian dari sebuah kelompok gelap yang mempraktikkan pesugihan. Namun, terdesak oleh cinta dan keputusasaan, dia mulai mengikuti instruksi lelaki itu. Dia mulai membuat ramuan jamu yang lebih kuat dan mengarahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa mengetahui bahwa setiap tetesan ramuan itu membawa mereka lebih dekat kepada kutukan yang tak terhindarkan. Jamunya menjadi sangat terkenal, dan dengan cepat, orang-orang desa mulai datang ke warungnya, berharap bisa mendapatkan kekuatan dan kesembuhan instan. Dalam sekejap, warung jamu Darti berkembang pesat, dan dia mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Darti mulai melihat perubahan aneh pada orang-orang yang meminum jamu itu. Mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga berubah menjadi sangat terobsesi dengan jamu tersebut. Banyak dari mereka yang pergi tanpa kabar, hilang begitu saja, hanya menyisakan rasa ketakutan yang semakin tumbuh di dalam diri Darti. Tapi Darti sudah terjebak. Keinginannya untuk menyelamatkan suaminya berubah menjadi nafsu untuk kekayaan dan kekuatan. Setiap kali seseorang menghilang, dia merasa lebih kuat, dan ia semakin terjerat dalam perjanjian gelap yang dibuatnya dengan makhluk halus. Ia mulai menyadari bahwa jamunya bukanlah solusi, melainkan jebakan yang mengikatnya lebih dalam pada kekuatan yang jahat. Seiring berjalannya waktu, Darti menjadi sosok yang berbeda. Tidak lagi wanita yang ramah dan peduli, dia berubah menjadi pribadi yang dingin, menghitung setiap tindakan dengan hati-hati dan tanpa rasa kasihan. Ia tidak hanya menjual jamu untuk menyelamatkan suaminya, tetapi juga untuk memenuhi hasrat kekuasaan yang kini telah menguasai dirinya. Kekuatan itu datang dengan harga yang tinggi, dan ia tahu bahwa ia harus terus memberikan korban untuk menjaga janjinya dengan makhluk yang telah memberikan kekuatan padanya. Darti tidak bisa berhenti, meskipun ia tahu bahwa apa yang dia lakukan kini sangat salah. Warung Darti kini bukan sekadar tempat menjual jamu, melainkan sarang dari kekuatan yang tak tampak, dan setiap orang yang memasukinya membawa dirinya lebih dekat dengan kegelapan yang tak terhindarkan. Perubahan Darti dari sosok yang penuh kasih menjadi sosok yang dipenuhi oleh ambisi dan keputusasaan menjelaskan mengapa dia akhirnya membuka warung jamu yang penuh dengan kekuatan gelap. Keputusasaan untuk menyelamatkan suaminya, ditambah dengan tawaran kekuatan yang menggiurkan, menjadikannya korban dari kekuatan jahat yang terus menguasainya. Semua ini menggambarkan bagaimana teror di desa Sumberhati dimulai, dan bagaimana Darti menjadi jahat. Arif tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dipenuhi oleh cerita-cerita yang didengarnya tentang Darti dan warung jamunya. Ketika akhirnya ia tertidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan gelap dengan sosok bayangan besar di sudutnya. Bayangan itu mendekat, dan dari kejauhan, dia mendengar suara Darti berkata, "Kamu sudah terpilih, Arif. Tidak ada jalan keluar." Arif terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat dia membuka mata, dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah bayangan yang dia lihat di dalam mimpi itu kini ada di dalam kamarnya. Ia menoleh ke samping, namun Sari masih tidur dengan tenang. Dia mencoba menenangkan dirinya dan meyakinkan bahwa itu hanya mimpi, namun rasa takutnya semakin membekas. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk pergi ke warung Darti. Walaupun Sari sudah memperingatkannya, perasaan penasaran yang tak tertahankan mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. Suasana desa semakin mencekam. Jalan-jalan yang biasanya ramai, kini sepi sekali. Saat ia tiba di depan warung Darti, dia merasakan udara semakin dingin. Pintu warung sedikit terbuka, dan bau jamu yang khas kini bercampur dengan bau busuk yang tak sedap. Arif menelan ludahnya dan melangkah masuk. Di dalam warung, hanya ada cahaya temaram dari lilin-lilin yang hampir padam. Suasana terasa sangat sunyi, jauh berbeda dengan yang ia ingat dulu. Di balik meja, Darti berdiri, mengenakan kebaya hitam yang kusam. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di sana. "Arif, kamu datang juga," kata Darti dengan suara rendah dan tenang. Arif berdiri di tempatnya, mencoba untuk tetap tenang meski ketakutan mulai merayap. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak.
"Bu Darti, ada apa dengan desa ini? Kenapa banyak orang yang hilang setelah datang ke sini?" Darti tersenyum, namun senyum itu terasa sangat tidak wajar. "Ah, kamu sudah tahu jawabannya, Arif. Mereka datang untuk mendapatkan kekuatan. Dan untuk itu, ada harga yang harus dibayar," jawab Darti. Suaranya terdengar semakin dalam dan mengerikan. Arif menatapnya tajam. "Kekuatan apa yang kamu maksudkan, Darti?" Darti tidak menjawab langsung. Dia melangkah perlahan ke belakang meja, dan Arif melihat sesuatu yang menakutkan. Sebuah pintu kecil di belakang warung terbuka sedikit, menyembunyikan cahaya merah samar dari baliknya. Arif merasa tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. "Arif, kamu sudah melihatnya, kan? Itu adalah bagian dari proses. Kamu sudah terpilih," kata Darti dengan nada yang lebih mengancam. Arif mulai merasa panik. Tubuhnya terasa semakin berat. Ia ingin berbalik dan pergi, tetapi tubuhnya terasa terikat. Bayangan hitam mulai merayap dari sudut ruangan, semakin besar dan semakin nyata. Arif merasakan tangannya mulai terikat, dan sesosok makhluk besar mulai muncul dari kegelapan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar warung. Pak Rahmat dan beberapa warga berlari masuk dengan panik. Mereka langsung berlari ke arah Arif dan menariknya keluar dari bayangan yang semakin mendekat. "Arif, ayo, cepat keluar dari sini!" teriak Pak Rahmat dengan panik. Arif merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Namun dengan usaha keras, dia bisa keluar dari warung, diikuti oleh warga lainnya. Mereka berlari sejauh mungkin, melarikan diri dari tempat itu. Pak Rahmat membawa mereka ke rumah kepala desa, Pak Sarman, yang juga mendengar kegaduhan. Mereka menjelaskan dengan panik apa yang terjadi di dalam warung Darti, tentang bayangan hitam dan kekuatan gaib yang menguasai tempat itu. Pak Sarman terdiam sesaat, lalu berkata, "Ini sudah lebih dari sekadar kejahatan biasa. Darti telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Kita harus memutuskan perjanjian itu sebelum lebih banyak orang yang hilang." Pak Rahmat dan beberapa warga langsung setuju untuk meminta bantuan seorang dukun yang berpengalaman. Mereka berangkat ke desa sebelah untuk menemui Mbah Wiryo, seorang dukun yang terkenal dengan pengetahuannya tentang hal-hal gaib. Sesampainya di rumah Mbah Wiryo, sang dukun mendengarkan cerita mereka dengan serius. "Aku sudah lama mendengar tentang Darti. Dia menggunakan pesugihan untuk mendapatkan kekuatan. Kita harus menghentikannya, atau semakin banyak orang yang akan hilang." Mbah Wiryo memberikan perlengkapan ritual dan menjelaskan cara untuk memutuskan perjanjian Darti. Mereka kembali ke warung Darti pada malam hari, ketika kekuatan gaibnya berada di puncaknya. Di dalam warung, Mbah Wiryo memulai ritual dengan mantra yang kuat. Begitu air dari kendi yang berisi doa dituangkan ke lantai, terdengar jeritan keras dari dalam warung. Bayangan hitam itu mulai mundur. Makhluk jahat yang selama ini menguasai warung Darti akhirnya melemah. Darti yang berdiri tegak di tengah warung, kini terlihat merosot. Tubuhnya menghitam dan mengering, hingga akhirnya hancur menjadi debu. Semua yang ada di dalam warung pun menghilang, termasuk bayangan hitam yang mengerikan. Arif dan warga desa yang berani bergabung dengan Pak Rahmat merasa lega. Teror yang menghantui desa itu akhirnya berakhir. Namun, meskipun Darti telah tiada, Arif masih merasa ada ketegangan di dalam hatinya. Suasana desa yang semula sepi kini kembali tenang, tetapi ada rasa takut yang terus menggelayuti setiap langkah mereka. Desa itu kembali normal, tetapi Arif tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Meskipun teror itu sudah berakhir, Darti dan kekuatan gaib yang pernah menguasai warung itu tetap menjadi kenangan menakutkan bagi mereka semua. Setelah peristiwa yang mengerikan itu, desa akhirnya kembali tenang. Arif dan Sari merasa lega, meskipun ketegangan yang mereka alami masih menyisakan perasaan tidak nyaman. Meskipun Darti dan kekuatan jahat yang menguasai warungnya telah dihentikan, beberapa hal aneh tetap terasa mengganjal. Malam pertama setelah ritual pemutusan pesugihan, Arif tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa aman, tetapi bayangan Darti dan apa yang terjadi di dalam warung masih terbayang di benaknya. Dia tahu bahwa meskipun fisik Darti sudah hilang,
perasaan takut yang ditinggalkan masih mengganggunya. Esok harinya, udara desa terasa lebih segar. Jalanan yang sebelumnya sepi kini mulai kembali ramai. Warga yang sempat terdiam kini mulai beraktivitas seperti biasa. Arif memutuskan untuk mengunjungi beberapa rumah warga yang sebelumnya hilang, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Meskipun demikian, banyak yang masih tampak cemas dan tidak mau banyak berbicara tentang apa yang telah terjadi. Di tengah perjalanan, Arif bertemu dengan Pak Rahmat, yang tersenyum lebar melihat keadaan desa yang semakin membaik. "Kamu tenang sekarang, Arif. Kita berhasil menghentikan Darti dan semua kekuatan gelap yang ada di sini," kata Pak Rahmat. Arif mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. "Tapi, Pak, saya masih merasa ada sesuatu yang hilang. Seperti ada yang belum selesai." Pak Rahmat menepuk bahunya. "Kamu harus tahu, Arif, meskipun fisik mereka hilang, kadang-kadang kenangan itu yang lebih kuat bertahan. Kita sudah melakukan bagian kita. Sekarang saatnya kita membiarkan desa kembali pulih." Arif merasa sedikit lega dengan kata-kata itu, meskipun keraguan dalam dirinya masih ada. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberi perhatian lebih kepada Sari. Mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, mencoba berbicara tentang kehidupan mereka yang baru. Tetapi dalam hati Arif, rasa takut terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan tetap bertahan. Pada malam hari, ketika Arif sedang duduk di teras rumah, ia mendengar suara aneh. Bukan suara dari luar, tetapi suara dalam pikirannya, sebuah bisikan yang perlahan memanggil namanya. "Arif, kamu tidak bisa lari." Arif menoleh cepat, melihat sekeliling, tetapi tak ada siapa-siapa. Rasa takut kembali menguasai dirinya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan rapat. Sari yang sedang duduk di ruang tamu, menatapnya dengan cemas. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya. Arif mencoba tersenyum, meskipun ia merasa ketakutan. "Tidak ada, Sari, hanya mungkin masih kelelahan," jawabnya dengan ragu. Namun, meskipun Arif mencoba menenangkan dirinya, ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa teror dari Darti belum sepenuhnya berakhir. Setiap kali dia menoleh keluar jendela, dia merasa seperti ada yang mengawasi, dan suara bisikan itu terkadang kembali terdengar di telinganya. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang, dan dari kejauhan, Arif bisa mendengar suara tertawa yang sangat pelan. Tertawa yang begitu familiar, namun sangat menakutkan. Itu adalah suara Darti. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Arif tidak tahu. Malam itu, saat Arif dan Sari tidur, suasana di desa tampak sunyi sekali. Namun, di dalam hati Arif, dia merasa bahwa meskipun tubuh Darti telah hancur, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan yang mungkin masih mengintai mereka. Dalam Islam, keyakinan terhadap takdir dan sabar dalam menghadapi ujian hidup adalah hal yang sangat ditekankan. Darti menggambarkan seorang wanita yang terjebak dalam keputusasaan dan mencoba mencari jalan pintas melalui kekuatan gelap untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Namun, agama Islam mengajarkan bahwa segala bentuk kesulitan adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran dan doa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mengandalkan cara-cara yang bertentangan dengan ajarannya, seperti perjanjian dengan kekuatan jahat, melainkan harus mencari pertolongannya dengan cara yang halal dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam haditsnya bahwa segala bentuk dosa dan perbuatan jahat, termasuk mencari kekuatan melalui cara yang tidak halal, hanya akan membawa kerugian dunia dan akhirat. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Keinginan Darti untuk menyelamatkan suaminya dengan menggunakan cara-cara yang terlarang, meskipun berawal dari niat baik, akhirnya membuatnya terperangkap dalam dosa dan kesesatan. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah yang kita ambil harus sejalan dengan ajaran agama, dan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar daripada segala bentuk kesulitan yang kita hadapi.
Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.